Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok E yang beranggotakan Nopita, NIM 212214051, Melania Adventina, NIM 212214052. Kami akan mempresentasikan tentang bisnis sayuran segar di kampung sangat menguntungkan. Sayuran adalah salah satu komponen makanan yang diminati oleh banyak orang. Ahli di bidang kesehatan, seperti dokter, selalu menyarankan agar lebih sering mengkonsumsi sayuran, karena sayuran banyak mengandung vitamin serta nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin A, B, C, zat besi, dan lain-lain. Dengan mengkonsumsi sayuran dapat menjaga kesehatan sistem pencernaan, karena kandungan serat pada sayuran hijau mampu menyerap tambahan air dalam usus dan juga menjaga keberadaan bakteri baik, menjaga kesehatan mata, mencegah penyakit jantung, dan menurunkan berat badan. Keuntungan usaha jualan sayuran. 1. Penjualan mudah. Menjual sayuran relatif tidak sulit karena kebutuhan permintaan setiap hari sangat tinggi. 2. Tidak perlu skill khusus. Untuk menjadi pengusaha sayuran, kita tidak perlu mengikuti berbagai pelatihan khusus. Yang penting kita bisa memilih sayuran yang masih segar dan tekstur baik, yang masih layak untuk dimakan dan tidak ada ulatnya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adventina. Baik, terima kasih Nopita. Berikut saya akan menjelaskan tentang kerugian usaha sayuran. Dalam berbisnis, pasti kita juga ada mengalami keuntungan dan kerugian dalam usaha. Misalnya dalam usaha sayuran, pasti kita mengalami keuntungan dan kerugiannya. Baik, berikut saya akan menjelaskan tentang kerugian dalam usaha sayuran. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin memulai bisnis sayuran dan dipikirkan solusinya karena bisa menimbulkan kerugian seperti yang pertama, sayuran menjadi busuk. Tidak seperti pakaian yang relatif awet, sayuran juga bisa busuk. Solusinya adalah sebaiknya tidak terlalu banyak menyimpan stok sayuran. Jangan meletakkan sayuran di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Simpan di tempat yang sejuk, sortir sayuran. Bila ada yang sudah busuk, segera dipisahkan. Jangan disatukan dengan yang masih segar. Yang kedua, harga sayuran anjlok. Seringkali pedagang dan petani sayuran mengeluh karena tiba-tiba harga sayuran di pasaran menjadi sangat murah atau anjlok. Solusinya adalah Anda harus setiap hari memantau harga sayuran di pasar-pasar tradisional di kota tempat Anda tinggal, dan sempatkanlah untuk membaca berita di internet agar harus mengetahui perkembangan harga komoditi sayuran di Indonesia. Dan kerugian lainnya adalah seperti penampilan yang tidak bagus karena tidak adanya penggunaan pestisida dalam proses produksinya. Produksi sayuran organik juga tidak sebagus konvensional. Biasanya daun dalam sayuran organik akan banyak berlubang. Hal ini dikarenakan beberapa petani sayuran organik memilih untuk membiarkan hama ulat memakan daun-daunan tidak sampai menghabisi tanaman tersebut. Yang berikut ada juga seperti harga yang lebih mahal. Tidak adanya penggunaan pestisida atau bahan kimia membuat kapasitas produksi sayuran organik lebih rendah dibandingkan konvensional, sehingga harga yang dibanderol lebih mahal dibandingkan sayuran konvensional. Selain itu, adanya sertifikasi organik juga membuat produk sayuran organik lebih mahal dibandingkan konvensional. Berikut mudah busuk. Kekurangan lain dari sayuran organik adalah mudah busuk dan tidak dapat disimpan lama, seperti sayuran non-organik. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemakaian bahan kimia sehingga produk-produk organik lebih busuk. Berikut panduan memulai bisnis sayuran. Biasanya sayuran diperjualbelikan di pasar tradisional bersama beras, ikan, buah-buahan, dan lain-lain. Tapi kini orang sudah malas untuk pergi ke pasar dengan alasan yang jarak cukup jauh. Hal inilah yang menjadi peluang untuk membuka kedai sayuran di kampung atau desa. Dan kesempatan yang bagus untuk kita yang ingin mencoba berkarir
di bidang wirausaha. Oleh sebab itu, kita perlu membuat beberapa persiapan sebelum memulai usaha diantaranya. Berikut beberapa persiapan sebelum memulai usaha sayuran. Yang pertama, tempat jualan. Tempatnya yaitu seperti warung atau kedai sayuran adalah hal pertama yang harus dipersiapkan. Buatlah desain warung sayuran yang terbuka dan tanpa sekat, supaya bisa memudahkan pembeli untuk mencari apa yang diinginkan. Letakkan sayuran dalam rak atau wadah terpisah yang mudah dijangkau oleh pembeli. Warung sayuran harus dibuat sejuk dan terhindar dari terkena cahaya matahari langsung, supaya sayuran tetap terjaga kesegarannya. Berikut modal dan perhitungan modal awal. Buatlah daftar nama dan jenis sayuran yang akan dijual. Kemudian, cari tahu harganya berdasarkan harga dari petani langsung atau dari pengukur atau tengkulak. Kemudian, kalkulasikan jumlahnya dan siapkan uang sebagai modal usaha kita. Yang berikut, peralatan pendukung. Selain tempat, diperlukan beberapa peralatan yang harus disiapkan di warung sayuran seperti pertama, rak kayu. Fungsinya sebagai tempat menaruh sayuran yang berat seperti mentimun, kol, wortel, sawi, dan lain-lain. Yang kedua, cempe bambu. Fungsinya yaitu untuk menaruh bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya. Yang ketiga, kantong plastik yang berfungsi untuk menyimpan belanjaan pembeli. Yang keempat, alat timbangan yang berfungsi untuk menimbang sayuran. Yang kelima, wadah khusus yang berfungsi untuk menyimpan sayuran yang sudah busuk untuk dibuang atau dijadikan pupuk alami. Yang berikut, pelayanan atau servis. Hal ini tidak kalah penting dari ketiga hal di atas, karena pelayanan merupakan ujung tombak dari sebuah transaksi jual beli di mana antara penjual dan pembeli menjalin hubungan yang baik. Dengan begitu, orang yang telah berkunjung ke warung sayuran kita besoknya akan datang dan mau berbelanja lagi setiap hari. Karena itu, jagalah sikap sopan dan menghormati pembeli. Usahakan wajah tetap senyum saat melayani pembeli kalau bisa, sambil sesekali bercanda. Ketika seseorang pembeli merasa nyaman berbelanja ke warung sayuran kita, maka besoknya dia akan pasti datang lagi dan menjadi pelanggan setia dan di warung kita. Yang berikut, partner, kolega, atau rekan bisnis. Selanjutnya, kita sebagai penjual harus memikirkan dari mana sayuran diperoleh. Karena itulah cari rekanan seperti petani atau tengkulak di sekitar wilayah kita yang berbisnis menyediakan sayuran segar langsung dari kebun. Jangan lupa buatlah perjanjian kerjasama dengan mereka, misalnya dengan bertukar nomor telepon agar bisa saling menghubungi. Jalinlah kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jagalah kepercayaan bersama, misalnya dengan memesan secara rutin sayuran dengan pembayaran tunai. Bila sudah terjalin hubungan yang baik, maka kita akan mudah memperoleh sayuran untuk dijual beli di toko sayuran kita. Dan berikut ada juga beberapa panduan cara mulai bisnis sayuran segar laris manis. Yang pertama yaitu seperti pilih jenis sayuran yang segar sebelum memulai menjualnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam memulai usaha sayuran ini adalah dengan memilih sayuran segar. Pilih jenis sayuran apa saja yang akan kita jual dan pilih kondisi sayur yang masih segar serta masih sangat baik. Jika ada sayuran tertentu yang kondisinya sudah tidak segar atau agak layu, maka jangan menjualnya kepada pelanggan. Selain bisa menurunkan citra bisnis sayuran kita, ini juga akan merugikan bagi pelanggan karena akan mendapatkan kualitas sayuran yang kurang baik. Jadi, pastikan hanya menjual sayuran yang segar dan berkualitas baik. Yang berikut, kemas sayuran dengan baik dan tata dengan rapi. Kita juga bisa membuat sayuran yang dikemas dengan rapi dan higienis. Seperti biasa dijual di supermarket, kemas sayur segar dengan styrofoam dan plastik wrap yang rapi supaya
Supaya sayuran selalu dalam keadaan bersih, pengemasan yang baik juga akan menarik minat konsumen sehingga bisnis kita menjadi sukses. Tidak hanya kemasannya, penataan sayuran juga memiliki peran yang penting terhadap bisnis sayuran. Tata sayur yang rapi di lapak tempat kita berjualan dan usahakan tidak terlalu bertumpuk satu dan lainnya sehingga merusak kualitas sayur. Dengan sayuran yang rapi dan tetap segar, maka pembeli juga akan senang berbelanja sayur di tempat kita. Dan berikut, lapak berjualan juga harus selalu bersih. Jangan lupakan lapak berjualan kita, pastikan selalu dalam kondisi yang bersih. Hal ini akan menentukan apakah sayuran yang kita jual laku atau tidak. Hal itu juga akan membuat konsumen nyaman berbelanja di tempat kita. Pastikan tidak ada kotoran sisa-sisa air yang keluar dari sayuran atau debu yang menempel di lapak bisnis sayuran kita. Dengan begitu, lapak berjualan akan lebih enak dipandang. Terima kasih Argentina. Dari presentasi kali ini kami menarik kesimpulan bahwa bisnis sayur segar sangat menguntungkan karena sayuran memiliki banyak peminatnya. Ada beberapa keuntungan usaha sayuran. Saat penjualan mudah, tidak perlu skill khusus. Namun, ada juga beberapa kerugiannya, yaitu sayuran bisa busuk, harga sayur anjlok. Dan sebelum kita memulai usaha sayur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti modal, tempat kita menjual, partner yaitu siapa yang menyuplai sayuran kepada kita, peralatan pendukung, dan pelayanan. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Argentina. Dari presentasi kali ini kami